Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Zahara Salsabila. Dan saya Muhammad Fadil Akbar. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu hadis maudhu'. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sebab-sebab munculnya hadis maudhu'. Pengertian: kata maudhu' adalah isim maf'ul dari kosakata wada'an yadhu, yang menurut bahasa berarti istiqatu, yaitu gugur, al-iftira'u wal-ikhtilafu, mengada-ngadakan atau membuat-buat, dan at-tarku wal-matsruku, yaitu ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, ada 3 ulama yang merumuskan definisi dari hadis maudhu'. Yang pertama yaitu ada Ibnu Al-Salah. Ibnu Al-Salah mendefinisikan bahwa hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat secara dusta yang diatasnamakan oleh nama Rasulullah SAW secara sengaja. Yang kedua ada Muhammad Aziz Al-Khatib. Beliau merumuskan bahwa hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat dan diciptakan yang disandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi sendiri tidak melakukannya, tidak menetapkannya, dan tidak mengatakannya. Yang ketiga adalah Nuruddin Aitir. Nuruddin Aitir merumuskan bahwa hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat dan diada-adakan. Jadi dari beberapa definisi yang telah saya paparkan, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu bersifat positif untuk dakwah dan ibadah maupun bersifat negatif, sedangkan Rasulullah sendiri tidak menyabdakannya, maka itu adalah hadis maudhu'. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya hadis maudhu'. Sebab-sebab muncul hadis maudhu' ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, belum terhimpunnya hadis maudhu' dalam suatu kitab. Pada masa Rasulullah, hadis belum terhimpun dalam suatu kitab. Itu dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, karena pada masa Rasulullah, perhatian umat muslim itu tertuju pada Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam. Yang kedua, karena Rasulullah melarang menulis hadis. Mengapa? Karena Rasulullah khawatir sahabat akan keliru dalam membedakan mana yang termasuk wahyu Al-Quran dan mana yang termasuk perkataan beliau, yaitu hadis. Hadis maudhu' yang kedua adanya kedudukan hadis sebagai sumber Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber Islam ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hadis maudhu' ini bukan hanya dilakukan ataupun dibuat oleh orang yang non-muslim, tetapi juga ada orang yang muslim. Kalaulah dibuat dari orang non-muslim, maka alasan mereka membuat hadis palsu itu jelas. Mereka ingin meruntuhkan agama Islam dari dalam. Sedangkan kalau hadis maudhu' itu dibuat oleh orang muslim, karena mereka didorong oleh beberapa tujuan. Yang pertama yaitu adanya pertikaian politik. Pertikaian politik pada umat muslim dimulai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, dampak dari pertikaian politik ini muncullah hadis-hadis maudhu'. Contoh hadis yang dibuat oleh kelompok Syiah untuk meyakinkan umat Islam bahwa yang berhak menjadi khalifah sesudah Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Utsman. Jadi maksudnya di sini hadis maudhu' ini mendukung pendapat dari golongan Syiah ini. Itulah maksudnya. Yang kedua yaitu kultus individu. Kultus individu ini adalah sikap fanatik yang secara berlebihan terhadap suatu golongan ataupun suatu tokoh. Pengikutnya mereka mengkultuskan pemimpinnya. Misalnya terdapat juga pada golongan Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka membuat hadis maudhu' yang bunyinya Ali adalah sebaik-baiknya manusia, maka barang siapa yang membangkang terhadap Ali, maka ia kafir. Isi hadis ini tentu saja tidak diterima karena Ali bukanlah manusia yang maksum seperti Rasulullah SAW yang tidak pernah keliru.
sesuatu hal yang pembangkangan terhadap hal ini bukanlah yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Ya. Yang ketiga, pembuatan cerita. Pembuatan cerita, para ahli cerita ataupun al-qasas, mereka membuat cerita agar untuk mendapatkan simpati orang banyak, supaya ingin mendengar cerita mereka, dan tujuan mereka juga untuk mendapat imbalan materi. Jadi, para ahli cerita ini, mereka tidak segan-segan menyatakan bahwa cerita yang mereka sampaikan itu berasal dari sabda Nabi SAW. Yang keempat, adanya pendekatan pada penguasa. Salah satu cara pendekatan pada penguasa ini yaitu dengan menyebutkan hadis yang isinya menyenangkan hati penguasa. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Al-Mahdi, di situ diceritakan bahwa Ghiyas menemukan Khalifah Al-Mahdi sedang memain burung. Maka Ghiyas pun berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perlombaan kecuali pada perlombaan memanah, balapan unta, kuda ataupun mengadu burung. Adapun yang dilakukan Ghiyas ini menunjukkan bahwa Ghiyas menambahkan matan pada hadis Rasulullah SAW hanya untuk menyenangkan hati penguasanya, hati Khalifah Al-Mahdi tadi. Yang terakhir, adanya keinginan berbuat baik tanpa dasar pengetahuan. Jadi hadis-hadis maudhu yang dibuat oleh sebagian orang yang soleh, yang ilmu pengetahuan agamanya itu dangkal, sehingga maksud mereka itu memotivasi manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Namun cara mereka itu salah, karena pengetahuan mereka yang dangkal dan tidak sempurna. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya Muhammad Faidil Akbar. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya tadi yang bernama Zahra Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria hadis palsu. Nah, kriteria hadis palsu itu dapat kita bagi menjadi dua tipe. Yang pertama bisa diterima dari segi sanadnya, yang kedua bisa kita dapat dari segi matanya. Kalau dari segi sanad itu dapat kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu merupakan pengakuan, yang mana dimaksudnya ada pengakuan dari orang yang meriwayatkan hadis tersebut bahwasanya hadis itu merupakan hadis maudhu. Misalnya ada punya hadis bla 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 diriwayatkan yang perawinya ini. Dia mengatakan bahwa hadis itu merupakan hadis maudhu. Dia ngakui kalau dia buat hadis maudhu. Yang kedua itu ada tanda-tandanya. Di sini agak sulit karena kita di sini untuk mencari atau menelaah kita tengok dari hadis tadi adalah tanda-tanda dari perawinya tadi mengakui kalau hadis yang dia riwayatkan itu merupakan hadis maudhu. Di sini agak sulit karena kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Kita tengok dulu adalah dari cerita-ceritanya ataupun riwayat-riwayatnya mengatakan kalau hadis yang dia riwayatkan merupakan hadis maudhu. Poin yang ketiga itu merupakan kita tengok dari segi perawinya, apakah perawi ini sering berdusta atau tidak. Poin yang ketiga ini kita berpatokan kepada sifatnya, yang mana kalau misalnya orang tersebut lebih sering berdusta atau misalnya dia sering berbohong atau dan sebagainya, itu mengindikasikan bahwasanya hadis yang dia riwayatkan itu merupakan hadis maudhu. Yang terakhir itu bertolak belakang dengan hadis sahih, yang mana di hadis sahih mana tahu ada memerintahkan untuk melakukan amal baik yang mana pahalanya akan besar. Sedangkan di hadis satu lagi itu dibilang tak boleh melakukan perkara ini, tak boleh, dilarang, haram hukumnya. Otomatis karena dia hadis sahih yang mengatakan memerintahkan melakukan hadis baik, otomatis lawannya itu akan lebih lemah. Berarti mengindikasikan bahwasanya hadis yang dikeluarkan tadi itu merupakan hadis maudhu. Di situ poin yang kedua itu kita bisa tengok dari segi matanya, lemah matanya. Hal ini dapat kita bagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya ini ada hadis yang berkata demikian bla 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 dan sebagainya kan. Tapi itu bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Contoh seperti hadis yang mengatakan bahwa umur bumi atau umur dunia ini dari semenjak Nabi Adam sampai masa kita sekarang itu
itu hanya 7.000 tahun. Nih punya hadisnya, innama hadil makrumati sab'atu alafin sanatan fa idza qamatis sa'ah lam takun sabiqan amamaha. Di situ menjelaskan bahwasanya umur bumi makrumati sab'atu alafin itu 7 tahun 7.000 tahun. Hal ini bertolak belakang dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada orang yang tahu sama sekali. Bahkan Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Nabi cuma tahu apa-apa saja tanda kalau misalnya kiamat dekat. Poin yang kedua itu dapat kita tengok dari bertentangan dengan sunnah. Sunnah di sini maksudnya hadis ya kawan. Maksud sunnah di sini merupakan hadis Nabi SAW. Itu contohnya seperti hadis yang mengatakan kalau orang yang bernama Muhammad ataupun Ahmad itu tuh masuk surga. Di sini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi itu nggak pernah bilang kalau orang yang menamakan namanya dengan Ahmad ataupun Muhammad itu masuk surga. Ini bunyi hadis seperti man sammahu abuhu, orang menamakan akannya orang abuhu oleh ayahnya, Muhammad dan akan Muhammad, atau Ahmad dan atau Ahmad, fa innahu madkhulu fil jannah, maka wasuna yang masuk surga. Itu tidak bisa kita patokan orang bernama Muhammad ataupun Ahmad itu pasti masuk surga. Nggak ada, tapi nggak ada orang bilang sama sekali perkara demikian. Poin yang ketiga itu dapat kita tengok ijma. Ijma di sini maksudnya kesepakatan bersama atau kesepakatan ulama dan lain sebagainya. Kalau misalnya hadis tadi bertolak belakang dengan ijma yang ada, itu berarti bisa kita indikasikan bahwa hadis itu hadis maudhu. Contoh seperti hadis yang meriwayatkan yang bilang kalau bahwasanya Ali itu merupakan pemimpin sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat saya tadi. Itu bunyi hadisnya dan yang berbunyi seperti ini, ya Ali innaka satakunu khalifatan ba'di fala tukhalifu amri wala tanqudu wasiyati. Di situ Nabi menjelaskan, ya Ali, wahai Ali. Nabi ngomong nih kepada Ali, wahai Ali, bahwasanya engkau itu akan menjadi khalifah. Dan kau tak boleh melanggar perintahku dan kau tak boleh menentang wasiatku. Gak ada situ, gak ada sebenarnya Nabi meriwayatkan seperti itu. Gak pernah sama sekali Nabi berkata seperti itu atau mengucapkan hadis seperti itu. Itu salah satu bentuk contoh dari hadis maudhu. Poin yang keempat itu mengada-ngada dari segi pahala. Di mana tahu misalnya ada hadis yang mengatakan kalau misalnya melakukan ini akan dapat pahala yang besar atau melakukan perkara ini akan mendapatkan dosa yang besar. Nggak ada misalnya kayak itu terlalu melebih-lebihkan dalam segi pahala ataupun terlalu melebih-lebihkan dari segi dosa. Itu bisa kita indikasikan bahwasanya itu hadis maudhu. Yang terakhir itu nggak dapat diterima sama akal. Misal ini hadisnya agak absurd, agak sulit dipahami. Kalau kita tengok, kalau ini bertolak belakang nih, nggak bisa kita akalkan logik rasanya dengan akal kita. Itu bisa kita indikasikan bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis maudhu. So, bagi misalnya itu merupakan contoh-contoh dari hadis maudhu. Di sini saya akan mengambil dua contoh. Yang pertama itu merupakan cukup masyhur atau cukup dikenal di kalangan orang-orang sufi atau dan sebagainya, orang-orang yang belajar tasawuf, seperti perkataan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini kebanyakan orang memahaminya bahwasanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu merupakan perkataan Nabi. Salah ya sahabat semua, itu merupakan bukan perkataan Nabi, melainkan itu perkataan dari Imam Ar-Razi. Tapi perkataan Imam Ar-Razi tadi itu sejalan dengan sabda Nabi SAW ketika ditanya sama Al-Asra'i kalau tidak salah saya. Di situ Nabi dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, siapakah orang yang paling beriman kepada Allah atau paling mengenal kepada Allah? Rasul menjawab, orang yang mengetahui dengan diri dia sendiri, orang yang kenal dengan dirinya. Sejalan, tapi bukan itu hadisnya. Hadisnya itu bukan man arafa rabbah, man arafa nafsah, bukan itu hadisnya. Itu perkataan Imam Razi. Itu merupakan hadis maudhu. Salah satu contoh hadis maudhu. Contoh yang kedua, ini mungkin sangat umum di kalangan NU dan sebagainya, itu berbunyi hubbul watan minal iman. Itu bukan perkataan Nabi yang
bukan termasuk hadis, melainkan dia termasuk hadis maudhu. Di situ kalau yang saya telah dapatnya bahwasanya hadis tadi itu tuh tidak jelas asal usulnya dari mana, tapi ada kisah Nabi SAW yang waktu itu disuruh hijrah untuk melakukan syiar agama, untuk menetapkan hukum dan sebagainya. Di situ Nabi otomatis kan berangkat nih dari Mekah ke Madinah dan sebagainya. Di situ Nabi sedih karena dia meninggalkan kampung halamannya. Di situ ada Allah berfirman kalau Nabi itu ditugaskan untuk menyiarkan agama, tapi ada masanya dia akan balik lagi. Yang seperti kita ketahui, Nabi balik lagi kan ke Mekah pas peristiwa Fathul Mekah. Di situ orang mengindikasikannya, atau seperti perkataan lupa saya perkataan siapa, tapi ini merupakan perkataan dari suku Arab Badui, yang mana dia bilang kalau ingin melihat orang yang cinta orang ingin yang membela dengan tanah airnya, tengok orang yang cinta dengan tanah airnya. Ingin melihat orang beriman, tengok orang yang cinta dengan tanah airnya. Itu perkataan dari suku Badui. Dari dua indikasi tadi, tercetuslah perkataan hubbul batul minal iman. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini bukan hadis, melainkan ini hadis maudhu yang sering beredar di antara kita. Ada pun contoh lainnya seperti an-nazafatu minal iman. Di sini ini banyak mungkin di sekolah-sekolah dan sebagainya nempelkan ini spanduk an-nazafatu minal iman, itu merupakan hadis. Bukan ya, saya tekan sekali lagi, itu bukan hadis. Hadis yang betul itu bisa kita tengok di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di situ dijelaskan bunyi hadisnya at-tuhuru syatrul iman, bukan an-nazafatu minal iman, tapi hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Kesimpulannya dapat kita simpulkan hadis maudhu itu kami bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian bisa kita pandang dari dua, yaitu dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, hadis maudhu merupakan hadis maudhu berasal dari kata wadu'a yadu'u wad'an atau wad'an wadu'a yadu'u. Ya bebas, itu tergantung dari pendapat masing-masing. Poin yang kedua itu bisa kita pandang dari segi istilahnya. Istilahnya dapat kita simpulkan hadis maudhu merupakan wa wal maqsubu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw af'alin aw taqririn aw nahwi dzalika amdan, merupakan suatu hal yang didustakan dengan membawa nama Rasul, baik itu dari perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ataupun takrir Rasul. Takrir itu ketetapannya Rasul yang dilakukan secara sengaja sebagaimana yang telah disampaikan oleh kawan saya tadi. Poin yang selanjutnya itu merupakan sebabnya dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu merupakan karena pada masa itu hadis dikumpulkan, otomatis ada kemungkinan indikasi munculnya hadis palsu dan lain sebagainya. Poin yang kedua karena perkembangan politik atau lain sebagainya. Yang ketiga itu merupakan kriteria bisa kita pandang dari dua. Yang pertama dari segi lemah matan, yang kedua dari segi lemah sanad. Lemah matan dapat kita bagi menjadi 5. Yang pertama bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua bertentangan dengan sunnah, yang ketiga bertentangan dengan ijma, yang keempat itu berlebih-lebihan dalam perkara pahala ataupun dosa, yang kelima itu tidak masuk secara akal, yang kedua itu lemah dari segi sanad. Dari segi sanad bisa kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengakuan dari orang yang meriwayatkan atau orang yang meriwayatkan hadisnya. Yang kedua, bisa kita teliti dari nengok dari tanda-tandanya, apakah adakah orang yang bilang kalau hadisnya palsu dan sebagainya, bisa kita teliti. Poin yang ketiga itu bertolak belakang dengan hadis sahih. Misal hadis ini bertolak belakang dengan hadis sahih, itu bisa kita indikasikan bahwasanya hadis tadi merupakan hadis maudhu. Poin yang terakhir itu periwayatnya sering berdusta atau dhaif. Itu tuh tanda-tanda atau kriteria atau mungkin cara kita mengindikasikan kalau hadis tadi merupakan hadis maudhu. Yang terakhir itu contoh kami ambil ada 3 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kedua, hubbul watan minal iman. Yang ketiga itu an-nazafatu minal iman. Sekali lagi saya tekankan, ketiga hadis ini sering beredar di kalangan kita,
sering dikatakan hadis mata, tapi ini merupakan bukan hadis, tapi ada yang merupakan perkataan ulama ataupun asal-usulnya jelas ataupun maknanya bersama dengan hadis. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.